Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 14 Juli 2025 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi lo subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Jadi di sini kemarin pada saat saya bikin analisa itu kan kenapa saya tidak mau ambil buy, bahkan saya juga tidak mau ambil sell. Walaupun kemarin di sini kalian bisa lihat ya, setiap harga itu masuk ke area krusial di 3344 dan 334 sekian lah ya. Kalian bisa lihat ini market selama 4 jam berturut-turut itu mengalami rejection besar ya. Yang pertama dari 41 drop sampai 34, kemudian naik dari 44 drop sampai 32, naik lagi sampai ke 42, kemudian turun lagi dari 43 ke 33. Inilah yang saya tidak mau, yang namanya sell juga enggak, buy juga enggak gitu loh. Nah, saya lebih prefer tunggu di 20 dan sebagainya untuk bisa ambil buy. Karena di sini cukup terlalu berbahaya area krusialnya nih ya, angka keramat di 44 dan 45 itu. Bener aja sih terbukti. Setiap masuk reject, masuk reject dan masuk reject. Dan sekarang kemarin ya saya nggak expect itu marketnya ngejar naik literally karena nggak ada turun sampai ke 20 kayak kemarin ya kan. Ternyata marketnya itu saya nggak ngeh juga bahwa kemarin di sini ada gap di sekitaran 3367 ya. Ini kalau saya pakai versi apa namanya? Pakai versi FXCM ya, kalau nggak salah ini FXCM sih ya yang biasanya saya pakai. Mana deh nih? Ini bukan Wanda nih ya. Kan Wanda, bukan, ini yang saya pakai adalah ini. FXCM ya benar. Yang biasanya saya pakai FXCM itu nggak ada gap, cuman kalau dari versi Wanda itu ada ya. Jadi dari versi Wanda itu ada gap kemarin, saya nggak ngeh literally ya. Coba kita cek dulu ya, di atas ada nggak gap lagi. Di atas sih udah nggak ada gap ya. Ini seharusnya udah nggak ada gap lagi di atas sekitaran 3400. Kemarin itu marketnya ngejar, ternyata di sini ada gap. Saya literally nggak ngeh kemarin di sini ya. Kalau gitu kan saya buat analisanya kemungkinan bisa nutup gap kalau gitu ya. Ternyata literally saya nggak expect di sini ya. Tinggal lagi dikit banget. Ini kan dari 666, kemudian gapnya sampai 67. Akhirnya kemarin itu marketnya sudah tutup gap, dan sekarang tadi pagi itu marketnya nge-gap lagi. Ya, kenapa ini marketnya bisa nge-gap lagi? Karena ya dari segi fundamentalnya ya, dari segi fundamentalnya itu bahwa di tarif ya dari Amerika ke Eropa dan juga Meksiko. Jadi ada tambahan untuk Eropa dan Meksiko sama-sama dikenakan tarif sebesar 50%. Jadi kalau dilihat apakah itu membawa XAUUSD naik, ya karena kan trade warsnya itu ibaratnya sekarang bukan ke Cina lagi. Jadi sekarang semua negara itu pure disuratin sama Trump. Ya nggak peduli dari negara manapun itu. Untuk dari segi China sih tidak ada penambahan untuk sekarang ya. Yang pasti dari segi Eropa sudah kena tambahan 30 dan Meksiko juga sudah kena 30. Kemarin kan Brazil dan kawan-kawan sampai Indonesia ya kan. Itulah yang membawa trade tension itu gold membawa naik sampai ke tadi pagi ya. Sampai ke 3374, hampir ke angka kelipatan di 3375 ya, hampir naik sampai sana. Kemudian di sini drop, dan apakah potensial bisa nutup gap kecil di sini? Kemungkinannya sih ya. Ya, kemungkinannya sih ya. Ini gapnya tinggal dikit banget sih. Ini kan tadi pagi itu low-nya di 3359. Kemudian kalau kita pakai time frame 5 menit, bahkan kalau pakai time frame 1 menit ya. 1 menit sih seharusnya sebesar ini. Oke. 1 menit sebenarnya dari 3359 sampai di 3355. Berarti gapnya itu sejauh nih ya, dari 59 sampai 55 kalau pakai 1 menit yaitu sejauh 40 pip. Gapnya apakah kemungkinan ditutup hari ini? Saya rasa sih ya, tapi apakah kita mau ambil buy atau sell, kita lihat sekarang ya. Oke. Kalau dari segi kalender ekonomi untuk hari ini kita tidak ada berita apapun. Kemudian dari segi nanti malam apakah ada Trump berbicara, tidak ada. Untuk member FOMC cuma ada satu aja, sisanya sih tidak ada. Ya, nanti malam kita nggak ada berita apapun. Ya, tidak ada. Jadi kemungkinan hari Senin kita santai aja karena ini juga masih awal minggu ya.
kita lihat seperti apa. Dan by the way, ini saya baru ngeliat kemarin ya, Bitcoin itu ternyata mengalami kenaikan signifikan. Sekarang itu ada di 119.000. Itu hebat sih. Ya, saya nggak tahu apa penyebabnya. Karena kalau sebenarnya tarif yang menyebabkan ini naik Bitcoinnya, jujur saya nggak masuk sih. Mungkin ada berita lain ya yang mendukung itu naik. Oke, coba kita lihat sekarang dari segi weekly ya. Sekarang kita lihat pure secara teknikal saja. Kalau dilihat dari segi teknikalnya, secara weekly, apakah kita sudah benar-benar menjadi bullish atau belum? Sementara ini belum kelihatan pasti ya, belum kelihatan pasti. Walaupun kemarin minggu lalu kita membuat ekor yang sangat panjang luar biasa ya. Jadi ibaratnya ya, break di tanggal 23 Juni ya, ataupun bahasanya candle merah di tanggal 23 Juni ini benar-benar sudah ditutup sekali dengan dua candle di minggu tanggal 30 Juni dan minggu tanggal 7 Juli. Jadi benar-benar 2 minggu kemarin itu sudah menutup satu candle bearishnya. Jadi bisa saya katakan kemungkinan kita bearish lagi kayaknya rada susah. Tapi nggak tahu deh ya, karena saya pribadi masih mengharapkan market itu antara Juli dan Agustus itu mengalami penurunan, dapat harga murah gitu kan, sebelum nanti di September baru kita bisa tembak jauh untuk long term, benar-benar jauh sampai akhir 2025, bahkan sampai awal 2026. Tapi kalau semisalnya memang tidak dikasih gitu kan untuk harga murah untuk tembak jauh, kemungkinan ya udah sih, kemungkinan adalah kita bakal buy di atas resisten dengan resiko yang cukup gede. Itu aja sih ya. Dari segi weekly kita belum ada bisa menandakan apapun. Dari segi indikatornya, stokastik dan RSI di sini masih di bawah zona overbought ya, jadi kekuatan bullishnya belum ada. Jadi kalau dilihat bukan kekuatan bullish, maksudnya kekuatan bullishnya masih ada, cuman untuk ngedorong lebih tinggi itu sekarang belum bisa ya, belum bisa karena belum masuk ke zona overbought. Jadi secara weekly ini masih ragu-ragu apakah bisa ngedorong naik atau enggak gitu kan. Kalau dilihat dari penutupan candlenya, kemarin sudah saya bilang kalau semisalnya marketnya bisa tutup di atas 3350 ya, itu bakal bisa menjadi trigger yang sangat besar. Karena kalau dilihat di sini, kalau saya pakai di 3357 ya, ini tutupnya pas sekali. Pas sekali, ibaratnya kayak di sini ya, ini pas banget, ini juga pas banget. Aduh, ini benar-benar di ujung tanduk ini minggu lalu kemarin close-nya ya. Jadi kalau dilihat di minggu lalu ya, kalau kita pakai candle ini, minggu lalu candlenya di sweep ya, high di minggu lalu itu di sweep tuh ya, cuma di sweep doang, tidak close. Jadi kemungkinannya adalah kalau pakai teori range candlenya, kemungkinan bisa untuk nge-sweep low di minggu lalu, berarti bisa sampai 3282 kalau misalnya itu beneran di sweep. Tapi possible target pertama adalah bisa untuk nge-sweep high sendiri high-nya yang ada di 2 minggu yang lalu. Karena mengingat ini kan candle di 30 Juni itu kan sudah nge-sweep low-nya, kemudian di tanggal 7 Juli sudah nge-sweep high. Jadi kalau misalnya minggu ini targetnya adalah bisa nge-sweep high di 3 minggu yang lalu, atau adalah nge-sweep low yang ada di minggu lalu. Antara di sini 3282 atau maksimum sampai 3394 ataupun 3400 targetnya. Ya, itu target-targetnya untuk kemungkinan pada minggu ini. Untuk dari segi daily, kalau kita lihat apakah marketnya beneran berubah menjadi bearish atau menjadi bullish. Nah, untuk sekarang ini belum terlalu kelihatan karena penutupan candle pada minggu lalu itu nanggung sekali. Ya, karena kalau seandainya kalau seandainya candle minggu lalu itu beneran kalau seandainya candle minggu lalu ya, pada hari Jumat kemarin beneran tutup di atas ini lagi dikit sekali ya. Aduh, ini benar-benar kalau kalian lihat ya. Ini saya zoom lagi dah. Ini benar-benar nanggung banget nih ya. Ini di ujungnya 3357,96. Kemarin hari Jumat itu marketnya tutup di 57,95. Aduh, benar-benar tipis sekali ya. Benar-benar tipis sekali gininya penutupannya. Jadi kalau dibilang apakah ini sudah mulai bullish lagi, jujur belum kelihatan. Karena kalau seandainya kemarin tutupnya itu di atas 3360 ya, mungkin lebih bagus misalnya kemarin itu marketnya tutup di atas high terakhir di sini di atas 3365.
Kalau close candlenya di sana kemarin di hari Jumat, ya udah otomatis apapun yang terjadi kita bakal nge-buy sampai mati. Walaupun di sini nge-buy-nya sih masih rada maksa sih sebenarnya. Cuman dengan dia misalnya close kayak kemarin di atas 3365 itu sudah positif banget bullishnya gitu kan. Tapi karena dia kemarin itu benar-benar nanggung senanggung-nanggungnya gitu kan. Jadi rada susah untuk bisa diambil buy. Bukannya nggak bisa, ini masih cocok buat buy, cuman kalau dari segi daily ini masih susah. Beneran sudah mengindikasi buy atau belum? Karena dari segi daily tetap ya ini range-nya dari 3382 sampai di 3271. Ini adalah range dari kedua resisten dan juga supportnya dari segi time frame daily. Ya, ini tetap tidak berubah apapun yang terjadi ya, karena berarti skenario terburuk adalah naik sampai 3382, drop lagi sampai 3271 itu bisa. Berarti ini adalah skenario terburuk semisalnya kalau memang market itu mau range ataupun mau sideways pada minggu-minggu ini gitu kan. Oke, dari segi daily kalau kita lihat indikatornya dengan kekuatan yang sudah terjadi selama 3 hari berturut-turut ya, dari hari Rabu, Kamis dan juga Jumat, walaupun candle hari Jumat itu membesar ya kan, dorongan dari segi daily itu belum bisa RSI-nya di atas 60. Ya, belum bisa ngedorong RSI di atas 60. Saya juga heran ini kenapa ini gitu kan. Walaupun secara stokastik itu marketnya sudah ngebreak di atas 50, yang fast sudah di 63, yang slow sekarang 56. Jadi secara momentumnya sekarang ini juga sudah nge-cross naik. Ya, jarak antara slow dan fastnya juga sudah mulai agak lebar. Jadi secara powernya lebih tendensi ke atas. Ya, secara power tendensi ke atas, tetapi secara momentumnya itu belum kelihatan minat untuk benar-benar didorong naik gitu loh. Jadi secara power dan momentum itu menurut saya beda ya. Yang dimana kalau momentumnya memang untuk dipaksa naik ataupun memang beneran naik, maka RSI-nya itu biasanya bakal cepat naik. Tapi kalau RSI-nya masih flat tetapi secara stokastiknya bisa tinggi, berarti powernya masih bisa buat naik. Cuman untuk ngedorong benar-benar tinggi sekali itu saya rasa masih rada-rada sih sebenarnya ya, masih rada-rada. Dari segi daily kita menciptakan yang namanya fair value gap kemarin di sini ya, dari harga 21 sampai 16. Kalau dari sini apakah kita bisa menciptakan fair value gap? Kemungkinan sih hari ini ya kita bisa menciptakan fair value gap dari 30 sampai 45 kemungkinannya sih. Ya, kemungkinannya sih dari 30 di sini ya. Tuh dari 30 sampai 44 atau enggak sampai 45 di sini. Kemungkinan fair value gap besarnya bakal seperti ini. Kemungkinan ya. Dari segi daily berarti kita belum bisa menentukan pure apakah marketnya masih untuk bullish atau bearish, karena candlenya itu tidak mendukung close candle ya. Walaupun secara indikatornya ini menandakan masih berat naik sebenarnya ya. Dari segi indikator stokastik powernya masih bisa ngedorong naik, cuman momentumnya untuk bisa beneran didorong naik itu RSI-nya nggak ada, belum kelihatan ya. Untuk hari ini belum kelihatan. Oke, dari segi daily seperti itu, tidak ada menjelaskan apapun sih di sini ya. Tapi apakah ini potensi ngebuat higher high yang lebih baru? Bisa aja ya. Karena kalau dilihat ya, ini kan berarti candlenya begini secara daily. Dia ngebuat low, high, low, lower high, lower low. Kemudian dia ngebuat inducementnya di sini, ngebreak ini, ya kan? Ngebreak ini, kemudian dia nge-low. Kemudian kemarin di hari Jumat itu dan juga hari ini dia sudah ngebreak atasnya. Ya, berarti apakah ini potensial ngebuat break of structure? Yang dimana ini adalah kemarin sudah saya bilang, jika semisalnya market ke depan yang ngebreak high-nya sendiri di 3365, potensial tuh bisa break of structure. Tapi karena ini daily, kita perlu yang namanya candle close di atas 3365. Makanya kemarin di hari Jumat, tadi juga sudah saya bilang, ini close candle di hari Jumat itu nanggung sebenarnya. Ya, kalau kita hanya berpatokan di hari Jumat, memang dia sudah lebih tinggi daripada high yang ada di tanggal 3 Juli secara high candlenya. Dan juga hari ini juga sudah lebih tinggi ya kan. Cuman karena hari Jumat close candlenya kurang bagus dan juga hari ini marketnya nge-gap dan langsung turun ya. Jadi ini masih rada ragu kalau dibilang ini sudah beneran menjadi change of character dan ini adalah break of structure. Karena ini masih bisa jadi potensial ya, yang dimana di sini bisa berubah menjadi inducement
dan ini bisa berubah menjadi break of structure yang baru. Jadi untuk sekarang ini benar-benar marketnya itu milih ya, kalau boleh saya bilang ya. Kalau misalnya market daily lebih prefer close di atas 3365, oke, berarti marketnya secara daily sudah bullish melakukan break of structure. Kalau semisalnya marketnya nanti ke depannya turun lagi di bawah low-nya 3382 secara daily close ke bawah ya, berarti kita tinggal tunggu ada dua konfirmasi. Apakah candle bakal close seperti ini atau candle daily close bakal seperti ini. Kalau yang di atas dipilih berarti bakal melakukan yang namanya break of structure, maka di sini sudah melakukan change of character. Berarti kalau semisalnya ke bawah berarti marketnya bakal menjadi change of character lagi ke bearish, dan berarti di sini adalah inducementnya yang baru di atas. Jadi untuk sekarang ini adalah range-nya ya, mepet ya. Dengan daily resistance 82 dan di 71. Itulah range yang cukup besar. Range-nya kalau dilihat sih di sini range-nya sejauh 1100 pip. Jadi hati-hati ya. Sebesar ini sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat dari segi time frame H4. Dari segi H4 indikatornya momentumnya kelihatan naik ya. Indikator H4 kalau kalian lihat ini sudah momentumnya kencang sekali, karena kalau kalian lihat dari hari Kamis jam 10 malam tidak ada satupun candle merah yang terjadi. Jadi dengan demikian ini menurut saya momentumnya sudah mulai capek. Seharusnya kita bisa melihat yang namanya koreksi turun secara time frame H4. Karena kalau kalian secara historinya ya, candle H4 berturut-turut itu hanya terjadi sekali. Ini candlenya berapa ya? Coba sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini hampir 9 ya. Jadi anggaplah 8. Karena kalau dilihat 8 candle H4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sih terakhir ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naiknya kencang, kemudian marketnya mengalami koreksi. Itu yang terakhir ya kan, 8 candle H4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Ini sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ekstrim sih, 10 candle H4 ya kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini juga 8, kemudian koreksi turun. 8 candle H4 turun, 8 candle H4 turun. Ekstrimnya berarti sampai 10, berarti kalau sudah sampai 8 seharusnya kita bisa melihat penurunan. Dan kalau dilihat dari segi H4, di sini marketnya sudah kena area range supply yang sangat gede sekali ya. Dari harga 69 atau enggak 70 sampai ke 3394. Ini sudah kena range area yang besar sekali. Jadi menurut saya di sini adalah marketnya bisa koreksi turun. Sampai mana koreksi turunnya? Untuk ngetes area angka keramat yang sudah saya buat kemarin tetap ya di 44. Karena kalau dilihat ini kan sudah break. Ini belum dites selaku resistance become supportnya. Jadi kalau ini sudah nanti turun, retest ini dan kemudian reverse naik, menurut saya itu bisa untuk lanjut ngebuy. Karena kalau dilihat dari segi momentumnya, ini bisa positif naik karena H4 secara historinya ya, kalau kalian lihat, ini sudah mendekati 70 secara RSI H4. Kalau kalian RSI di atas 70 ya, itu tidak pernah terjadi kecuali di sini. Ya, sama kayak di sini ya kan, 8 candle H4 koreksi turun. Nanti dia bisa lebih tinggi lagi ke atas. Sama kayak di sini juga. Ya, dia mendekati level 70, koreksi sedikit, cuma 1-2 candle, kemudian dia lebih naik tinggi sampai 3454. Jadi menurut saya adalah kemungkinan untuk hari ini adalah koreksi turun dulu ya sebelum lanjut naik. Karena momentum H4-nya ada dan power untuk ngedorong naik secara RSI-nya itu masih ada karena dia stay di zona overbought. Walaupun nanti dia turun misalnya sedikit, yaitu kemungkinan hanya untuk ngereset sedikit untuk mencari momentum baru sebelum nanti misalnya lebih naik lagi. Ya, dari segi H4 saya lebih prefer kalau misalnya market turun sampai ke 44 atau enggak sampai 45. Di sini juga ada fair value gap-nya ya kan. Tuh, ini adalah fair value gap terakhir yang ada di bukan terakhir. Ini adalah fair value gap pertama. Mungkin lebih tepatnya ini adalah fair value gap yang paling dekat ya dari harga yang sudah berjalan sekarang. Berarti ini cocok ya, ini adalah resistance become supportnya, fair value gap juga ada. Berarti kita lebih prefer untuk cari buy di sini sebenarnya. Lewat daripada itu bagaimana? Ya udah tinggal tarik Fibo aja sih dari segi H4 dari sini sampai sini.
Maka kalian ketemu ada di sini 61,8-nya. Di sini 44, di sini mepet dengan 50% dan 38,2. Jadi bisa dikonsiderin, bisa dipertimbangkan apakah mau ambil di 50 angka cantik atau di 40 sampai 41 selaku 50% atau di 44 selaku resistance become support. Bebas itu ya, dimanapun itu. Oke, sekarang kita pindah ke time frame H1. Secara H1 kalau dilihat kita punya satu apa ya, RBS berarti ya di sini ya. Ini berlaku juga di H1 ya, di 3344 itu. Lewat daripada itu ini sih berarti ya di 3329. Coba ya kita tarik. Dari sini sampai sini ini lewat sih 61,8-nya ini nggak bagus ya. Ini 61,8-nya sih nggak bagus nih, jujur. Ini 61,8-nya nggak bagus. Tutup gap ya? Oh belum tutup gap, hampir. Bentar, dari segi H4 kita nggak ada support yang bagus ya selain itu ya. Nggak ada ya, nggak ada. Dari segi H1 kita juga sudah ngelewatin semua swingnya, sudah lewat ya. Sini sampai sini, sebentar ya, coba saya hitung dulu. Saya pengen cari Fibo-nya dulu ya, benar atau enggak di sana nariknya. Oke, ini sudah kena di sini ternyata. Naik sampai 1618. Oke. Di sini set sampai 61,8 lagi, buset ini epic sih kemarin. Set dia naik, set 1272 1618, berarti tarik dari sini ya. Dari sini sebentar, saya perlu Fibo H1 dulu ya. Naik nggak nyampe, kemudian di sini 50%. Set 1272 kena, set tutup gap. Oke. 1272 1618. Oke, kalau pakai Fibo panjang set 61,8. Oke. Berarti ini ada perpotongan ya. Ini saya sih nggak tahu kenapa nih lebih dapatnya angka di sini nih. Di 3334 ya. Karena kalau kalian lihat ya, ini sama nih. 1272 ini 50%. 1618 di sini 61,8. Jadi ada dua possible ya, ada dua kemungkinannya. Yaitu yang di sini sekitaran 42 sampai 41 ya, sekitaran itu, kemudian dari 33 sampai 34. Itu Fibonya mepet semua soalnya ya. Literally mepet semua. Walaupun secara bentukan sih ini nggak terlalu bagus ya. Nggak terlalu bagus. Berarti kemungkinan besarnya adalah di sini kan kita punya satu RBS, oke? Ini adalah RBS dari segi time frame A1 valid ya. Di breakout, retest, naik, kemudian terbang ya kan. Kemudian ini doang yang belum di retest secara H4 ya. Ini H4. Kemudian ini adalah H1. Oke. Kalau semisal, oke, berarti maksimum ya jika semisalnya marketnya turun adalah sampai ke 29 atau enggak 30 ya. Berarti itu kan untuk hari ini turunnya itu sampai 300 pip, yang dimana kayaknya sih rada berat. Kalau ada mau ngebuy ya, ada dua zona, nggak dua sih ya, dua sih ya. Yang pertama untuk fair value gap H4, kemudian untuk retest 44 di sini baru kalian bisa buy untuk naik sampai ke 3382 selaku resistance daily. Kemudian kalau misalnya itu tidak dapat di area ini, kalian bisa tunggu lagi sampai di semisalnya 42 ya. Kalau 42 nggak dapat, kalian bisa turun lagi sampai ke 35. Maksimum sampai 30 ya. Maksimum sampai 30, karena kalau sampai ngelewatin 30 saya rasa itu sudah tidak bagus buat ambil buy lagi. Kemungkinannya marketnya bisa lanjut ngedrop lumayan parah. Ya, dari 30 bisa sampai 3312 yang sudah saya buat kemarin di sini ya. Lumayan. Sekalinya drop di bawah 20 kemungkinan ngedrop di bawahnya 30 bisa ngedrop sampai 12. Ini nggak ada area yang bagus bisa ditahan soalnya. Ya.
Jadi kesempatan nge-buy ada 3. Yang pertama di sini ya, first value gap H4, kemudian resistance become support di 44. Kalau nggak dapat bisa di 42 sampai 41. Kalau nggak dapat lagi bisa dapat di 35, mentok sampai 30. Udah itu aja sih. Ngelewatin itu tidak bisa untuk di buy. Oke, momentum H1 ini potensialnya adalah untuk nge-reset momentum. Apalagi dari segi H1 stokastik potensial terjadi yang namanya bearish divergence. Berarti sekarang memang kita mengharapkan marketnya turun untuk membuat koreksi ke bawah. Ya, ini naik, kemudian ini potensial turun, dan secara RSI ini momentumnya sudah mulai kelihatan capek naik. Berarti potensialnya adalah untuk membuat penurunan untuk koreksi. Kalau ada yang ngide buat ambil sell sekarang bagaimana? Yang pertama adalah kita lihat dulu gapnya ketutup atau enggak ya. Untuk sekarang di sini gapnya hampir ketutup lagi dikit sekali ya, hampir tutup gap lagi dikit. Secara M15 kalau ada yang nekat mau sell ini sudah telat sih ya, sudah telat. M30 dan H1 kalau ada yang mau nge-sell karena melihat hal seperti itu adalah ini sebenarnya sih udah agak telat ya. Dari 66 lah kalau ada yang mau ngambil lagi ya. Ini nih ya, dari sini. Nah ini ya, dari sini berarti dari 66 sampai 67 ya. 66 sampai 67 itu adalah range untuk bisa ambil sell jika misalnya gap ditutup dulu ya. Gapnya ditutup dulu ya. Gapnya ditutup dulu, kemudian marketnya naik, nge-retest ini support become resistannya. Kalau terjadi pembalikan, kalian bisa nge-sell target sampai sini. Ingat ya, nge-sell ini adalah kalian counter. Karena nge-sell di sini adalah hanya sebatas untuk koreksi turun, bukan untuk beneran untuk bisa turun kayak gitu ya untuk sekarang. Ya, jadi kalau ada yang mau nge-sell, better kalau memang ini sudah breakout, tunggu gapnya tutup dulu, nanti marketnya naik, terjadi pembalikan, nanti kalian bisa sell. Kalau nge-sell di bawah ini saya rasa nggak bagus sih. Ya, nge-sell di bawah ini saya rasa nggak bagus. Sebenarnya sih di sini ada hal yang menarik ya. Ada hal yang menarik di sini sebenarnya sedikit. Di M15 ya, di M15 dan juga di M5. Sebenarnya sih ini sudah tidak ada halangan untuk marketnya bisa jebol ke bawah, kecuali di sini marketnya ngebuat liquidity nih. Ya, kalian tau lah ini ya. Nih liquidity-nya di sini. Start dari 34 sampai 30. Makanya tadi saya bilang mentok sampai 30. Kalau 30 lewat liquidity-nya habis di sini, berarti benar marketnya bisa langsung drop ke bawah maksimum sampai 12. Ini pertahanan terakhir saya nih. Ini benar-benar pertahanan terakhir. Kalau memang marketnya ngejar ini sebelum lanjut naik, ya bagus. Di sini nanti kalian bisa nge-buy-nya. Dan kalau memang marketnya ngejar ke sini, kalian mau paksa sell kayak tadi sampai sini ya boleh juga. Cuman ingat sekali lagi, sekarang ini marketnya bullish sekali, ya. Nggak ada obat. H1 dan H4 ini beneran sudah bullish. Walaupun H4 kena area supply, kemungkinan H4 bisa koreksi. H1 tinggal koreksi, M30 tinggal koreksi juga. Ya udah, kalau mau ambil buy sabar dulu. Kalau ada yang mau ambil sell, tunggu marketnya misalnya tutup gap, ya tutup gap, retest, nanti bisa ambil sell. Seperti itu, ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.